Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik berkaitan dengan fatwa melaksanakan sholat tarawih yang terlalu cepat. Sebuah pertanyaan, apa hukum melaksanakan sholat tarawih terlalu cepat? Jawabannya adalah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dinyatakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di siang hari bulan Ramadan dan lewat lidah nabinya ia syariatkan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Qiyamul lail ini dijadikan sebagai penyebab kesucian dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi, qiyamul lail yang dapat mengampuni dosa dan membersihkan dari noda adalah yang dilaksanakan seorang muslim dengan sempurna syarat-syarat, rukun-rukun, adab, dan batasannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tumakninah adalah salah satu rukun dari rukun sholat, sama seperti membaca Al-Fatihah, ruku, dan sujud. Ketika seorang melaksanakan sholat dengan cara yang tidak baik di hadapan Rasulullah SAW, tidak melakukan tumakninah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, kembalilah, sholatlah kembali, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, rukuklah hingga engkau tumakninah dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga engkau iktidal berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga tumakninah dalam keadaan duduk, kemudian lakukanlah itu dalam semua salatmu. Hadis Rasulullah Al-Bukhari, Muslim, dan para penyusun kitab As-Sunan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tumakninah dalam semua rukun adalah syarat yang mesti ada. Batasan tumakninah yang disyariatkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menetapkan kadar tumakninah minimal 1 kali tasbih, misalnya seperti mengucapkan kalimat Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah mensyaratkan kadar tumakninah dalam ruku dan sujud kira-kira 3 kali tasbih. Dalam hadis disebutkan bahwa membaca tasbih 3 kali dan itu adalah batas minimal. Oleh sebab itu mesti ada tumakninah kira-kira 3 kali tasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 1-2. Khusyuk ada 2 jenis, khusyuk tubuh dan khusyuk hati. Khusyuk tubuh adalah tenangnya tubuh dan tidak melakukan perbuatan sia-sia, tidak meloleh seperti menolehnya serigala, tidak rukuk dan sujud seperti patokan ayam, akan tetapi melaksanakan sholat dengan rukun-rukun dan batasan-batasan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mesti ada khusyuk tubuh dan khusyuk hati. Makna khusyuk hati adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca, mengingat akhirat, mengingat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Ketika seorang hamba mengucapkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-Fatihah Surat pertama ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku memujiku. Ketika hamba itu mengucapkan, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Fatihah Surat pertama ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku memujiku. Ketika hamba itu mengucapkan, yang menguasai di hari pembalasan. Al-Quran Surat Al-Fatihah Surat pertama ayat keempat.
Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hambaku memuliakanku." Ketika hamba itu mengucapkan, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." Al-Quran Surat Al-Fatihah, surat pertama ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Ini antara aku dan hambaku. Hambaku mendapatkan apa yang ia mohonkan." Ketika hamba itu mengucapkan, "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat." Al-Quran Surat Al-Fatihah, surat pertama ayat ke-6 sampai ke-7. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang ia mohonkan." Hadis Rasulullah Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak terasing dari orang yang sedang melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonannya. Oleh sebab itu, mesti ada interaksi antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati dalam setiap gerakan sholat, dalam setiap waktu sholat, dan dalam setiap rukun sholat. Orang-orang yang sholat dan hanya memikirkan ingin segera selesai melaksanakan sholat dan melemparkan sholat, seakan-akan sholat itu beban berat di pundak mereka. Bukanlah itu sholat yang diharapkan. Banyak orang yang melaksanakan sholat pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat dan 23 rakaat dalam hitungan beberapa menit saja. Yang mereka inginkan hanyalah cepat melaksanakan sholat dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak sempurna ruku, sujud, dan khusyuknya. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hadis, sholat itu naik ke langit dalam keadaan hitam pekat. Ia berkata kepada pemiliknya, "Engkau disia-siakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau telah menyanyiakanku." Sholat yang khusyuk dan tenang akan naik ke langit dalam keadaan putih bercahaya. Ia akan berkata kepada pemiliknya, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku." Nasihat kami kepada para imam dan mereka yang melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat yang banyak, akan tetapi tidak dengan cara yang benar, tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, dan tidak dengan ketenangan tubuh. Sebaiknya mereka melaksanakan 8 rakaat dengan tenang dan khusyuk. Itu lebih baik daripada 20 rakaat. Yang dilihat bukanlah kuantitas dan banyaknya, akan tetapi yang dilihat adalah cara dan sifatnya. Yang dinilai adalah sholat itu sendiri. Apakah sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang khusyuk atau sholat orang yang tergesa-gesa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita tergolong orang-orang yang beriman dan khusyuk. Demikianlah sedikit informasi berkaitan dengan orang yang melaksanakan sholat tarawih terlalu cepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.